Hai teman-teman, selamat datang di Piko Piko. Dan hari ini kita akan, seperti teman-teman lihat, hari ini aku bawa iPad dan kita akan mencoba bahas part kedua teman-teman, pelajaran Kaigo yang ada di buku yang sering kita pakai ya. Buku ini, ini juga aku sedang ada di layar slide-nya teman-teman. Ini merupakan video part kedua dari video sebelumnya, cuman yang sebelumnya itu teman-teman, jadi pas setelah aku selesai buat video, aku ada urusan untuk kerja ke Jepang, jadi banyak persiapan. Jadi terima kasih buat teman-teman atas atensinya. Jadi ada yang komen, ada yang jawab, dan interaksi sangat bagus sekali. Maka dari itu, karena banyak juga teman-teman yang bilang lanjutin, ya udah. Next, kita akan mulai ke part yang kedua. Kita akan bahas sapaan atau mondai-mondai yang ada di buku-buku ini. Oke, kita langsung saja menuju ke halaman berikutnya. Let's go. Oke, aku sudah ada di halaman yang akan kita bahas, teman-teman. Ya, mungkin nanti teman-teman disesuaikan dengan di bukunya. Halaman yang kita bahas di sini adalah halaman 214, teman-teman ya, dari 214, 215 dan juga 216. Seperti biasa, sebelum kalian mulai, aku menyarankan buat teman-teman semuanya untuk menghafalkan kotoba-kotoba yang ada di sebelumnya. Kotoba yang ada di sebelum dialog dan sapaan ini ya teman-teman. Ya, yang ini daftar makanan dan juga kotoba-kotoba sebelumnya, karena itu akan bersangkutan dengan apa yang akan kita bahas. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung saja menuju ke soal dialog dan sapaan yang nomor 1, halaman 214. Oke teman-teman, aku udah ada di set untuk coret-coret ya. Mohon maaf, jadi video sebelumnya itu pakai PPT. Jadi karena aku sekarang udah ada iPad, jadi kita akan coret-coret di iPad aja biar lebih gampang pembahasannya dan juga lebih mudah. Oke, yang pertama dialog dan sapaan. Seperti biasa, kita akan coba baca satu persatu dari semua teksnya, isiannya seperti apa. Lalu kita akan bahas mondai yang ada di soal nomor 1. Oke, kita mulai. Ini ada Kaigo Shoku dan juga ada Sato-san. Oke, kita mulai dari Kaigo Shoku dulu. Kaigo Shokunya bilang, "Amari tabete imasen ne." Jadi nggak begitu makan ya, nggak begitu banyak makan ya. Sato-san yang jawab, "Migi te ga sukoshi takute, hashi ga umaku motte masen." Nah, di sini umaku motte masen artinya nggak terlalu canto, jadi nggak terlalu bagus pegang asinya kayak gitu. Hashi sumpit ya teman-teman. Oke, selanjutnya Kaigo Shokunya jawab, "Migi te ga itain desu ne." Jadi dia tuh mengkonfirmasi, jadi tangan kananmu yang sakit ya. "Otetsudai shimashou ka?" Jadi Kaigo Shokunya bilang, "Mau aku bantu nggak?" kayak gitu. Sato-sannya bilang, "Daijoubu desho? Spoon de tabemasu. Motte kite kudasai." Jadi Sato-sannya bilang, "Aku nggak apa-apa, nggak usah dibantu," kayak gitu. "Aku mau makan pakai spoon. Jadi tolong bawain aku spoonnya," kayak gitu. Dia tuh nyuruh Kaigo Shokunya buat bawain spoon. Kaigo Shokunya jawab, "Wakarimashita. Spoon o mottekimasu ne." Jadi Kaigo Shokunya bilang, "Oke ya, oke, siap. Aku bawain spoonnya ya, aku bawain sendoknya ya." Nah, simple teman-teman ya. Jadi ini masih beberapa simple dan kosakatanya juga nggak terlalu susah-susah banget menurut aku. Jadi yang penting teman-teman hafal dulu kotoba-kotoba sebelumnya. Jadi aku rasa nggak akan susah-susah banget. Kita langsung saja menuju ke mondainya. Oke, aku perbesar dikit kita biar fokus ke mondai. Kita baca mondai soalnya dulu ya. "Kaiwa no naiyo de tadashi mono o erande kudasai." Jadi kalian disuruh milih tadashi mono, bagian yang benar dari isian kaiwa, isian dari percakapan itu. Naiyo itu isian ya teman-teman. Jadi kayak isi percakapan tuh kayak apa aja sih kayak gitu. Oke, next. Kita akan bahas dari nomor 1 dulu, 1, 2, sampai 4. Jadi teman-teman nanti pilih ya, yang mana jawabannya yang benar. Soal yang pertama.
Sato-san wa gohan o zenbu tabemashita. Oke, aku nggak akan bilang artinya dulu teman-teman. Jadi biar teman-teman aware atau teman-teman langsung connect ini benar apa nggak sih jawabannya kayak gitu. Oke, yang kedua, Sato-san wa hidari te de hashi o mochimasu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Sato-san wa kaigo shoku ni tetsudatte moratte gohan o tabemasu. Oke, aku pelan-pelan bacanya ya teman-teman biar kita sama-sama belajar. Yang keempat, yang terakhir, Sato-san wa jibun de gohan o tabemasu. Oke, silakan teman-teman cerna. Oke, silakan kalian bisa skip dulu video ini, kalian bisa jawab dulu dan pilih sesuai apa konteks tadi dari percakapan yang tadi. Oke teman-teman, thank you. Mungkin kalian udah ada yang jawab atau masih ada yang bingung. Itu nggak apa-apa, kalian bisa coba baca-baca lagi naionya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang nomor 4 teman-teman ya. Sato-san wa jibun de gohan o tabemasu. Kenapa demikian? Mari kita akan bahas satu persatu dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke, aku akan ganti warna pen yang jadi warna merah ya, biar gampang. Oke, pertama kita akan bahas yang nomor 1. Oke, Sato-san wa gohan o zenbu tabemashita. Artinya, Sato-san itu makan semua nasi. Jadi semua lauk pauk dan semua masakan, semua makanan yang dia dikasih itu dia makan semuanya. Intinya kayak gitu. Zenbu tabemashita. Kalian bisa ambil kata-kata zenbu tabemashita ya. Zenbu artinya semuanya. Sedangkan kita akan lihat ke teks di atas. Oke, kaigo shokunya bilang amari tabete imasen ne. Jadi dia tuh masih amari yang berarti nggak begitu banyak makannya gitu ya. Karena kaigo shokunya lihat ya, dia lihat Yoshunya, dilihat keadaannya nggak begitu banyak dia makan gitu. Makanya dia bilang amari tabete imasen ne. Nah, Sato-sannya bilang migi te ga sokoshi takute hashi ga umaku motemasen. Jadi dia tuh tangan kanannya sakit, makanya dia nggak begitu banyak makan kayak gitu teman-teman. Jadi dia kesulitan makan. Otomatis dari pernyataan itu saja kita sudah bisa melihat bahwa yang nomor 1 ini udah pasti salah teman-teman, karena bukan zenbu tabemashita. Untuk dari konteksnya ini ya, dari konteks yang sedang berlangsung ini, dia tuh zenbu tabete imasen deshita. Jadi dia tuh belum makan semuanya. Seperti itu. Oke. Yang kedua, kita akan next yang kedua. Sato-san wa hidari te de hashi o mochimasu. Jadi Sato-san pakai tangan kiri, makanya dia tuh pakai tangan kiri, megang hashi. Ini juga salah ya teman-teman. Kenapa salah? Kita akan bahas, kita akan coba lihat teksnya ya. Migi ini jawabannya ya, clue-nya kenapa itu salah. Migi te ga sukoshi itakute. Jadi dia tangan kanannya sakit. Hashi ga umaku motemasen. Oke, itu clue pertama kenapa bisa jawabannya salah. Karena tangan kanannya sakit, jadi dia itu tidak terlalu bisa memegang dengan baik dari sumpit itu sendiri. Itu clue yang pertama. Makanya jawabannya salah. Karena dia pakai tangan kanan, oke, bukan tangan kiri. Kita lihat tadi dia pakai tangan kiri ya, ini ya clue-nya tadi hidari te, tangan kiri. Sedangkan dia di sini adalah tangan kanan, oke? Itu clue pertama, udah salah. Clue yang kedua adalah dia itu ini supun de tabemasu. Motte kudasai. Jadi dia tuh pengen makan pakai supun teman-teman. Dia itu makan pengen pakai sendok, bukan pakai hashi. Ini ya, hashi, bukan. Ini juga salah. Jadi dia tuh tangan kanannya sakit, jadi dia tuh pengen diganti pakai tangan. Dia tuh tangan kanannya sakit, tapi dia pengen ganti pakai supun. Jadi biar gampang megangnya, bukan kayak hashi. Hashi kan susah bak megangnya. Maka dari itu ini juga salah.
Oke. Sip, next. Yang ketiga. Sato-san wa kaigo shoku ni tetsudatte moratte gohan o tabemasu. Artinya, Sato-san makan gohan, ya dari belakang kita terjemah makan gohan, dibantu, temorate itu artinya dibantu, tetsudatte morate dibantu, ni karena ni ini partikelnya dia tuh artinya oleh, dibantu oleh kaigo shoku. Sato-san makan gohan dibantu oleh kaigo shoku, oleh staf atau perawat. Benar atau enggak? Kita lihat lagi di atas. Dia itu ditawari oleh kaigo shoku kan, migi te ga itain desu ne, otetsudai shimashou ka? Dia jawab daijoubu. Nah, ini artinya dia penolakan secara halus. Daijoubu artinya dekimasu yo, jibun de dekimasu yo. Artinya dia bisa sendiri. Artinya udah jelas. Yang nomor 3 ini salah. Oke? Gampang kan teman-teman? Bagaimana? Mungkin kalau kalian masih ada bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti aku akan jelaskan lagi misalkan bagian mana yang teman-teman masih bingung. Oke, yang nomor 4. Sato-san wa jibun de gohan o tabemasu. Ya, udah tentu ya, ini adalah kebalikan dari nomor 3. Karena nomor 3 dia nggak dibantu, dia artinya makan sendiri. Dan juga ini didukung oleh jawaban yang tadi teman-teman ya. Ini daijoubu ya, daijoubu desu. Yang ini ya, daijoubu desu. Jadi dia jibun de tabemasu. Oke, udah jelas teman-teman ya. Jadi nomor 4 ini adalah jawabannya yang benar. Oke. Oke teman-teman, gimana? Gampang nggak sih? Ya, seperti biasa ini akan ada kuis juga buat teman-teman semuanya. Jadi kalian bisa jawab kuisnya pakai nomor 1 misalkan kalian jawab seperti apa. Ini pertanyaannya ada di sini ya teman-teman. Oke, mari kita buka pertanyaannya apa. Ini dia pertanyaannya. Naze 4番の答えが正しいですか? Ryu wo oshiete kudasai. Artinya, kenapa pertanyaan yang nomor 4 itu benar? Tolong berikan alasan teman-teman, berikan alasan kamu. Oke, ini pertanyaan juga akan aku sematkan di kolom komentar. Jadi buat teman-teman silakan jawab. Kenapa yang nomor 4 itu benar? Jawab menggunakan bahasa Jepang. Oke? Oke, nih Bang, kita akan menuju nomor 2. Di sini kita langsung saja menuju ke teksnya teman-teman ya, percakapannya. Ini ada Kaigo Shoku dan juga Rita. Mungkin lagi diskusi atau apa, kita akan coba baca. Dari Kaigo Shokunya bilang, Suzuki-san no shokuji kaigo ga warimashita. Jadi dia tuh udah selesai bantuan makannya. Ridanya jawab, Otsukare-sama desu. Suzuki-san wa shokuji o zenbu tabemashita ka? Apakah dia makan semua gohangnya? Kaigo Shokunya bilang, Hai, zenbu tabemashita. Suzuki-san wa saikin ocha ya miso shiru o nomu to museru koto ga arimasu. Jadi akhir-akhir ini dia kalau lagi makan, kalau dia lagi minum ocha atau makan miso shiru ya, minum miso shiru maksudnya gomen. Jadi dia tuh kayak ada kesedak gitu loh, museru, keselak itu loh teman-teman. Lalu Ridanya jawab, So desu ka? Goen ni kiotsukete kudasai. Tabeta ryo wa kanarazu kiroku shite kudasai ne. Jadi Ridanya ini bilang hati-hati ya, jangan sampai dia goeng. Goeng itu aspirasi teman-teman ya. Bisa kalian searching lagi. Lalu tabeta ryo ini adalah jumlah makanan. Berapa jumlah makanannya itu kalau misalkan di kiroku tuh pakai angka biasanya teman-teman. Kalau satu mangkok itu habis semuanya, biasanya itu jumlahnya 10. Bervariasi ya dari shisetsu, cuman kalau dari saya pribadi itu kayak ada yang angkanya gitu loh teman-teman. 10, 9, 8 kayak gitu. Nanti kalian akan tahu. Jadi dia disuruh, oke next, jadi dia tuh disuruh kanarazu kiroku o shite kudasai. Jadi pastiin buat nyatet ya, kiroku.
Kaigo Shokunya jawab, hai, kiroku shimasu. Oke, akan aku catat. Oke, kita akan langsung menuju ke mondainya. Di sini mondainya, seperti biasa, kita disuruh mencari pernyataan yang benar dari percakapan itu, teman-teman ya. Oke, next. Yang pertama, Suzuki-san wa sokuji o nokoshimashita. Yang kedua, Suzuki-san wa misosiru o nomu toki itsumo musete imasu. Yang ketiga, Suzuki-san wa tabetari o kiroku shimasu. Yang keempat, Suzuki-san wa ocha o nomu to tokidoki musemasu. Ya. Oke, silakan kalian stop dulu videonya. Silakan kalian jawab yang mana yang benar. Oke teman-teman, gimana, apakah sudah ketemu jawabannya? Jadi jawaban yang benar adalah nomor 4 teman-teman. Apakah dari kalian ada yang salah? Oke, kita akan coba bahas kenapa yang nomor 4 itu benar. Yang pertama, yang nomor 1, Suzuki-san wa sukuji nokoshimashita. Ini artinya makanan dari Suzuki-san itu tersisa. Nokoshimasu itu artinya tersisa. Sedangkan dari Kaigo Shokunya bilang, ya, Sokuji o zenbu tabemashita. Dia itu makan semuanya, bukan nokoshimasu, bukan tersisa. Jadi otomatis ini salah teman-teman ya. Yang kedua, Suzuki-san wa misosiru nomu to itsumo moshite imasu. Jadi kata kuncinya di sini adalah ini, itsumo moshite imasu. Sedangkan dalam penjelasan ini dijelaskan bahwa saiking teman-teman ya. Itsumo janakute saiking. Jadi berbeda teman-teman ya. Kalau saiking mungkin dia kemarin, 2 hari kemarin atau 3 hari sebelumnya itu saiking. Akhir-akhir ini, mungkin seminggu yang ini, seminggu lalu atau akhir-akhir minggu ini dia tuh sering keselak gitu. Sedangkan dari teks di bawah atau pernyataan di bawah ini dia bilangnya itsumo. Otomatis berbeda teman-teman. Itsumo itu mungkin dari awal dia masuk shinsetsunya itu langsung keselak gitu. Itsumo itu keseringan. Tapi di sini saiking teman-teman ya, jadi berbeda. Otomatis ini salah. Dan yang nomor 3, Suzuki-san wa tabetari o kiroku shimasu. Mungkin teman-teman ada yang nomor 3 ini kenapa salah, atau mungkin ada yang aku jawab nomor 3 kok kayak gitu misalkan. Ini teman-teman ya, Suzuki-san wa ini artinya Suzuki-san wa berarti pelakunya Suzuki-san. Tabetari o kiroku shimasu berarti artinya Suzuki-san yang mencatat jumlah makanan yang dia makan. Itu salah teman-teman ya, karena yang mencatat adalah Kaigo Shoku, bukan Suzuki-san. Oke, Suzuki-san adalah ryosanya, nggak mungkin dia yang mencatat berapa jumlah dia makan kayak gitu. Jadi otomatis salah. Yang nomor 4, Suzuki-san wa ocha o nomu to tokidoki musemasu. Ya, ini benar ya teman-teman ya, saiking. Jadi tokidoki, jadi akhir-akhir seminggu terakhir ini, bukan berturut-turut, mungkin 2 hari yang lalu, 4 hari yang lalu mungkin saiking. Jadi dia itu ada keselak gitu kalau dia minum ocha. Sip, masih mudah, masih gampang menurut aku. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Bisa kalian latih lagi, coba baca-baca lagi apa sih yang salah kalau misalkan kalian ada salah. Oke, kita akan menuju ke kuisnya teman-teman ya. Seperti biasa nanti pertanyaannya akan aku tulis di kolom komentar. Kalian bisa coba baca dan jawab. Sama kayak nomor 1, kalian jawab dengan bahasa Jepang. Apa jawaban menurut kalian? Usahakan jangan dulu pakai ChatGPT ya teman-teman ya. Jadi cari sendiri jawaban yang benar menurut kalian. Oke, ini dia pertanyaannya. Naze nibang no kotai ga machigaimasu ka atau tadashiku nai desu ka? Jadi kenapa soalnya nomor 2 itu salah? Oke. Jadi pertanyaannya, kenapa yang ini Suzuki-san wa misoshiru nomu toki itsumo musete imasu? Jadi kenapa yang ini itu salah jawabannya teman-teman ya?
Ya mungkin kalian tahu, mungkin sudah kita mungkin kita sudah jelaskan tadi. Yang nomor 2 itu jawabannya seperti apa dengan bahasa Indonesia. Sekarang kalian tinggal mencoba untuk membuat kata-kata dalam bahasa Jepang. Oke, masih mudah ya. Kita akan menuju ke bagian yang terakhir teman-teman. Bagian yang nomor 3. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di bagian yang terakhir yang nomor 3. Ini ada percakapan Kaigo Shoku dan juga Sato-san. Oke, kita langsung aja menuju ke percakapannya. Sato-san, sokuji wa warimashita ne. Mou sukoshi nomimono ikaga deshou ka? Ikaga desu ka? Hai, itadakimasu. Jadi dia mau minum. Kaigo Shoku jawab, sumetai mugicha o omochi shimashou ka? Mau aku bawain mugicha itu teh gandum ya teman-teman, bagi yang belum tahu. Jadi Kaigo Shokunya bilang, mau aku bawain teh gandum yang dingin nggak, kayak gitu. Lalu Sato-sannya jawab, iye, atatakai kocha o nomitai desu. Di sini ada lagi teman-teman ya, kocha. Komen. Ini ya, kocha. Kocha itu teh hitam teman-teman ya, teh hitamnya versi Jepang. Jadi dia tuh maunya kocha, bukan mugicha. Wakarimashita. Jaa, nani. Ini kosong. Arigatou gozaimasu. Arigato. Sato-sannya bilang gitu. Oke, kalian tugasnya adalah mengisi ja-nya ini ya. Ja. Kesimpulannya jadinya apa gitu. Oke, kita langsung menuju ke mondai. Ya, ini dia mondainya. Mondai. Nani yang kosong ini. Nani no naka ni hairu kotoba o erande kudasai. Jadi kalian disuruh milih yang benar dari kosongnya itu apa gitu teman-teman ya. Oke, kita akan coba baca yang nomor 1 dulu. Sumetai mugicha o motte kimasu ne. Jadi dia mengulang ya. Dia Kaigo Shokunya repeat atau ulang jawabannya si Sato-san tuh apa gitu loh. 1. Sumetai mugicha o motte kimasu ne. Yang kedua, atatakai mugicha o motte kimasu ne. Yang ketiga, atatakai kocha o motte kimasu ne. Yang keempat, sumetai kocha o motte kimasu ne. Jadi bisa kalian jawab dulu. Silakan kalian pilih, stop juga videonya, nggak apa-apa. Oke, aku beri waktu buat teman-teman, silakan jawab. Jadi Kaigo Shokunya kan bilang, sumetai mugicha o mochi mashou ka? Mau aku bawain teh gandum yang dingin nggak? Kayak gitu. Lalu Sato-san jawab, iye. Nah, setelah iye-nya ini teman-teman ya, setelah iye-nya ini ada konfirmasi jawaban yang sangat jelas. Atatakai kocha nomitai. Aku ingin minum teh hitam yang hangat. Jadi otomatis Kaigo Shokunya merepeat jawaban yang benar. Ja atatakai kocha o mochi kimasu ne. Jadi yang nomor 3 jawabannya itu teman-teman. Ja atatakai kocha o mochi kimasu ne. Jadi udah sangat jelas jawabannya adalah yang nomor 3. Oke teman-teman, gimana gampang? Ini adalah part yang terakhir untuk pertanyaannya. Kita akan coba teman-teman silakan coba jawab. Jawabannya seperti apa? Kita akan coba buka soalnya. Oke, ini jawab soalnya. Sato-san wa nomimono takusan nomitai desu ka? Artinya, apakah Sato-san ingin minum banyak minuman? Gimana menurut teman-teman? Jadi bukan seperti tadi soalnya, ini berbeda. Akan aku tulis juga di kolom komentar pertanyaannya menggunakan bahasa Jepang. Silakan kalian jawab pertanyaannya dengan bahasa Jepang juga. Oke teman-teman, gimana? Apakah
hari ini terasa lebih gampang untuk pelajaran di halaman yang tadi kita bahas. Mungkin jika teman-teman masih ada merasa susah atau gimana, bisa bisa komentar di kolom komentar teman-teman. Jadi mohon maaf jika penjelasannya memang agak sedikit ribet atau belibet mungkin kalian dengarnya. Tapi aku sudah mencoba untuk melakukan penjelasan yang segampang-gampangnya teman-teman, sesuai pemahaman diriku sendiri. Jadi jika memang ada kesulitan dalam penjelasannya tadi, mohon maaf. Kalian bisa coba komen di komentar. Aku akan coba jelaskan ulang tapi menggunakan via teks. Oke, jangan lupa selalu subscribe channel Piko Piko Me. Mohon maaf jika videonya memang agak panjang karena pembahasannya 3, karena kita akan membahas sedetail-detailnya teman-teman ya, apa yang terjadi dari kasus-kasus tersebut. Oke, thank you for watching teman-teman. Yoroshiku onegaishimasu. Dewa arigatou gozaimasu. Mite kurete arigatou gozaimasu. Semangat buat teman-teman yang belajar Kaiko. Bye bye.